اللهم إني أثبت وشرك وشجاعة وشرك ملائكتك وجميع أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك أشهد أن لا أشهد ملائكتك وجميع خلقك منك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك وشرك وشجاعة وشرك ملائكتك وجميع خلقك فينا محمدا كافينا سيدنا محمدا فينا أمرك في حسنة آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت وستبت بالأرض اللهم صل على محمد بدارة الأسرار بصام لها والله سميع عليم رضيت بالله رب السلام وسلم عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا والإسلام دينا محمد صلى الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم أسأل الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم أسأل الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 الله جل وعلا توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تعالى ناسيتها إن لم يرى صلاة المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث من عذابك ياسين أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك غير اللهم إني أعوذ بك من الهم من سن ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وتهديني وترحمني وتسقيني وتميتني وتحييني وأنت على كل شيء قدير واسمعنا على فتح الرزق وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى بلسابين إبراهيم حنيفا مسلما على كل ذرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطاهر برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام على إمام بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألفاظ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطاهر برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام على إمام بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألفاظ Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhruja bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawmun yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu kita, di setiap detik nafas kita. Apapun yang telah kita dapatkan semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada karunia nikmat-Nya. Dan senikmat kembali Allah kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya bersimpu di hadapannya datang. Setiap kita ke tempat ini semata memenuhi surat panggilannya sebagai hambanya. Sedangkan apa yang menjadi perintahnya, perintah Nabi Muhammad, mudah-mudahan sebab berkahnya Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan menggunakan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencinta harapan. Mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita yang dicintai, yang dicinta oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Bulan kemarin kita sudah mulai membahas sedikit, mentafsirkan sedikit, menjelaskan sedikit surat Amma dari ayat pertama sampai ayat kelima.
Dan alhamdulillah Al-Quran yang merupakan warisan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menyatakan siapapun yang berpegang teguh dengannya dan sunnahnya, dalam riwayat anak cucunya yang berjalan sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya, mereka tidak akan tersesat setelahnya, yang merupakan panutan tauladan bagi setiap kita di dalam era yang di situ Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya sampai era saat ini, yang merupakan bagian banyak dari puncak peradaban atau kemajuan atau perkembangan dan lain sebagainya, yang semua itu mungkin barangkali menjadi sebab mundurnya kita dalam keyakinan kepada Tuhan kita Allah. Walaupun kita lebih maju di zaman kita dari mereka sahabat dan orang-orang yang tinggal sebelum kita, tapi kemajuan ini banyak membuat kebanyakan kaum muslim, muslimah, mukmin, mukminah berkurang atau mundur dalam keyakinan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Al-Quran merupakan solusi yang paling tepat, yang paling handal, yang paling kuat untuk kita kembali memenuhi kekurangan kita, kemerosotan kita, kemunduran kita dalam keimanan keyakinan kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ya akhir. Kemarin sudah kita menyatakan membahas mengenai masalah dari awal ayat amma yatasaalun. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan atas apa yang menjadi pertanyaan, permasalahan, perselisihan antara mereka, terutama kufar Quraisy, tentang sesuatu yang saling menjadikan suatu perdebatan, perselisihan antara mereka tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran, yang banyak di situ menjelaskan kehidupan yang akan datang setelah kematian. Mengatakan mereka saling bertanya satu di antara mereka tentang berita yang agung yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran sebagai wahyu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang di situ di dalamnya banyak membahas mengenai hari kebangkitan, hari kehidupan manusia kembali setelah kematian. Yang mana hari itu, kejadian itu, hal itu di luar naluri manusia semata. Tidak akan mungkin manusia tanpa keimanan mampu beriman, percaya, yakin dengannya. Kok sudah mati, sudah habis tulang kita, bahkan sudah hancur semua tubuh kita hancur, kok bisa kembali namanya tubuh kita menyatu dalam kondisi seperti sebelumnya kita hidup. Yang mereka di dalam berita tentang kebangkitan dan apa yang akan terjadi setelah itu berselisih, ada yang beriman, ada yang mengingkarinya. Yang mukmin pasti beriman dengannya, yang kafir pasti mengingkarinya. Allah mengatakan bahwasanya sama sekali apa yang menjadi perselisihan antara mereka itu tidak benar. Artinya yang akan terjadi dari apa yang diwahyukan oleh Allah itulah yang akan terjadi dan itulah yang benar. Artinya keberadaannya. Mereka akan tahu apa yang mereka perselisihkan itu nanti kelak di waktunya, di saatnya, dan kemudian mereka pun akan tahu apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kala itu bagi yang beriman dan bagi yang tidak beriman.
Artinya dalam kalimat mereka akan tahu, kemudian mereka akan tahu itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang keingkaran mereka terhadap hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu memulai untuk memberikan masukan kepada mereka dan kepada kita. Saat ini karena Al-Qur'an yang walaupun turun kepada mereka, masukan terhadap mereka, juga Al-Quran masukan kepada kita semua yang tinggal di setiap masa, era, zaman, dan waktu. Allah mengatakan untuk membuka pikiran, wawasan agar kita mampu merenung sehingga kita beriman dengannya, apa yang akan terjadi, dan semua itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan menyadarkan manusia ia adalah ciptaan dan ia adalah makhluk yang lemah. Di atasnya ada segala-galanya, zat yang memerintahkan dan berkuasa menetapkan segala sesuatunya. Allah mengatakan alam naj'alil arda mihada, bukankah kami, kata Allah, artinya ya Allah mengatakan sungguh kami, walaupun kalimatnya istifham, minta namanya, artinya pertanyaan. Dari situ Allah minta pemahaman dari kita, apa pendapat kita. Tapi yang dimaksud adalah istifham tagrir, artinya Allah mengatakan betul-betul kami telah menjadikan muka bumi itu mihadan, firasyan kal mahad. Firas sesuatu yang terbentang, terhampar, hamparan, seperti mahad, seperti tempat tidurnya bayi yang dihampar untuk biar bisa bayi itu di dalam buayan. Allah jadikan bumi ini terbentang. Yang menjadikan bumi seperti ini siapa? Adakah manusia yang menciptakannya? Adakah manusia yang mengolahnya? Adakah manusia yang telah membikinnya? Allah mulai buka wawasan kepada mereka yang mengingkari akan hari kebangkitan. Apa yang ada di muka bumi ini dari segala halnya, baik yang di atas yang di bawah, semuanya merupakan bukti tanda akan keberadaan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang mencipta, zat yang maha segalanya. Ialah yang menciptakan segalanya dan ia yang mengatur segalanya. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami atau sungguh kami telah jadikan muka bumi itu mihadan, terbentang, terhampar. Sehingga alhamdulillah nyaman kita bangun ini, nyaman kita bikin ini, nyaman semua nyaman. Kalau seandainya bumi itu ya seperti itu kondisinya, seperti gunung yang ada begitu, ya agak repot karena dia terhampar, terbentang, jadi nyaman untuk kita melakukan apa yang kita inginkan dari kebutuhan kita dalam kehidupan kita. Dan bumi terbentang ini bukan terjadi begitu saja. Sebagaimana kita tidak meyakini sesuatu hal bisa terjadi begitu saja, tiba-tiba ada. Maka Allah mulai buka wawasan mereka, dan Allah mulai buka wawasan kita untuk kita meyakini akan adanya Allah. Dan Allah yang maha ada itu ialah yang menetapkan segala sesuatunya, dan semua yang ada adalah bagian daripada ciptaannya. Sebagaimana kita secara akal pasti mengingkari ketika ada seseorang yang mengatakan meja ini ada begitu saja, tiba-tiba ada. Seperti ini meja itu, cantiknya, ada tulisan Masjid Al-Khudri dan lain sebagainya dengan beragamnya. Maka secara nurani akal kita mengatakan tidak mungkin, mustahil. Dan kita menyatakan pasti ada yang mengadakannya, pasti ada yang membuatnya, menciptakannya. Pasti. Dan kita pun mengatakan ketika meja itu di muka sini, kita pasti mengatakan tidak mungkin dengan sendirinya tiba-tiba di muka. Pasti ada yang mengangkatnya dan meletakkannya di situ. Pasti. Mustahil kalau tidak ada. Maka begitu juga muka bumi ini terbentang, terhampar, luas, tidak dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakannya.
Kalau hal yang kecil ini mustahil ada tanpa ada yang mengadakannya, bagaimana yang maha besar ini? Pasti ada yang mengadakannya. Allah mulai buka wawasan bagi mereka untuk meyakini akan keberadaan zat yang menciptakan, itu yang mengatur segalanya. Wal jibala autada, dan kami telah jadikan gunung-gunung yang ada itu autadan sebagai watad, bagaikan pasak bumi, paku bumi, yang sebabnya karenanya bumi ini tathbut, kuat, mantap, tidak goyah, tidak goyang. Dan kita tahu bumi ini ya ciptaan bulat, ya kita yakin bahwasanya bumi ini bulat, berputar, dan dia berada di angkasa. Di bawah kita ini, walaupun 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ada langit di bawahnya yang di situ ada yang hidup juga. Begitu juga kita menganggap inilah langit. Orang yang di bawah kita menganggap kita ini di bawah mereka. Orang kita menganggap mereka di bawah kita. Semuanya lah dikeliling bumi ini dengan langit. Bumi bisa kokoh, bisa mantap, tidak namanya goyang dan lain sebagainya, terhampar dan lain sebagainya. Ya, karena sebab diantaranya Allah jadikan sebabnya adalah gunung yang ada, sehingga dia mantap, kokoh dan kuat sebagai pasaknya. Dengan sebab itu, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan segala sesuatu dengan sebab. Artinya ada sebabnya, dengan sebab itulah kita cari hikmahnya kenapa dan lain sebagainya. Dan menjaganya tetap utuh, ya, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi sebabnya diantaranya melalui pelantara gunung-gunung yang ada yang bisa kita lihat, yang dengan sebabnya bumi ini seperti dipasang, ada pakunya. Seperti seorang ketika bikin kemah, kalau dulu bikin kemah ya ada pasaknya, ada tali yang ditaruh, namanya ditancap, mungkin besi dan lain sebagainya, namanya diikat sehingga bisa berdiri dan tidak terbang karena sebab lepas karena sebab pasak yang ada. Dan orang-orang yang berada di Mekah, mereka hidup di lembah, di samping kanan kiri depan belakang mereka gunung-gunung yang ada. Artinya mereka saksikan semua itu dengan mata kepala mereka dan mereka hidup dengannya. Dan sekali lagi, ya, dengan naluri yang ada, kita meyakini bahwasanya tidak ada seorang manusia yang menciptakan gunung. Dan tidak mungkin gunung itu ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakannya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian azwajan, berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Dan begitu juga Allah jadikan selain kita dari makhluknya berpasang-pasangan. Dan menjadikan ada laki perempuan. Begitu juga tanda akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah jadikan tidur kalian di malam hari terutama subatan sebagai rahah li abdanikum, sebagai cara yang kalian lakukan untuk merehatkan tubuh kalian, membuat tubuh kita menjadi rileks kembali. Habis kerja kita melakukan sesuatu kemudian kita tidur sehingga tubuh kita rileks. Dengan sebab itu mungkin kembali lagi kekuatan kita yang telah menjadikan tidur untuk istirahat bagi tubuh kita. Siapa? Kita sendiri menciptakannya. Kita yakin dengan hati nurani kita, dengan pikiran kita, bahwasanya kita tidak menciptakan tidur. Kita tidak menciptakan tidur. Nah, cuman kita berupaya, ternyata kita tidur, dengan sebabnya nah tubuh kita akan kembali menjadi rileks karena istirahat dari namanya kerja.
Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami telah menjadikan malam hari itu libasan, bagikan pakaian, satiran bisawadih, yang menutupi bumi ini, langit ini dengan kegelapannya. Yang tadinya terang, dengan malam kami jadikan ia sebagai penutup terangnya, namanya bumi ini, sehingga menjadi gelap. Dan menjadikan gelap itu ya bukan kita manusia, tidak ada manusia menjadikan alam ini menjadi langit itu menjadi gelap. Dari terang luar biasa tiba-tiba gelap. Tiba-tiba kelihatan seperti hitam. Bagaimana seseorang menutupi tubuhnya dengan pakaian, seakan-akan dibentangkan pakaian ke langit ini, sehingga tertutuplah namanya sinar matahari, terangnya siang dan menjadi gelap. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, disitulah di malam hari itulah tempat biasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaan Allah terutama kita manusia, untuk rehat, untuk istirahat, untuk tidur, agar besok kembali bangun bisa melakukan aktivitasnya. Dan kami telah jadikan nahara ma'asya, siang hari itu ma'asyan, waktan lil ma'ayish, waktu untuk kita berusaha mencari kebutuhan kita agar bisa kita hidup dan melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Allah jadikan waktu siang itu untuk usaha kita, bagaimana kita mencari rizki, menggapainya, merebutnya, meraihnya untuk kebutuhan kehidupan kita dan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Allah jadikan siang tempatnya, malam tempat istirahat tubuh kita, badan kita. Dan yang menjadikan siang itu seperti itu siapa? Kok tiba-tiba manusia kalau malam mereka biasanya istirahat, kebanyakan mereka umumnya, dan siang hari mereka jadikan tempat mereka untuk kerja, mencari kebutuhan mereka dalam kehidupan mereka untuk melangsungkan kehidupan mereka dan mencari semua kebutuhan yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Wa balaina fawqakum sab'an shidada, dan kami telah bangun di atas kalian itu langit sab'an shidada, sab'a samawat, 7 lapis langit. Ya, kita tidak mungkin tahu langit itu berapa kalau bukan Allah yang menyatakannya. Kita hanya melihat langit itu satu, Bang, yang ada di atas kita. Padahal mereka adalah sab'an shidada, 7 lapis langit, shidadan jamak syadid, yani gawiyan muhkamah la yu'athir fihi mururuz zaman. Itu yang kuat, yang betul-betul akurat dalam bangunannya, tidak ada celah sedikit pun, dan tidak ada satupun yang bisa membekas, merubah, merusak langit itu walaupun masa waktu berlalu. Tidak berubah. Seperti itu langit Allah ciptakan dari dulu sampai saat ini, sampai akan datang, sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang merubahnya masa waktu yang berlalu, tetap kuat seperti itu, dia kokoh dengan bangunan yang amat sangat teliti, akurat semuanya. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami telah jadikan sirajan, pelita, wahaja, yang menerangi, yaitu matahari. Jadikan di langit ada matahari yang menerangi bumi ini. Allah buka ja'alna, kami kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang amat sangat hebat, luar biasa, sehingga bumi yang begitu luas hanya perlu satu namanya lampu pelita yang ada. Allah mengatakan kami dari awal.
Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami yang telah menurunkan minal mu'sirat as-sahabat, yaitu dari melalui awan-awan yang ada, al-zihanallah antum yang sudah mungkin waktunya untuk ia mengeluarkan, meneteskan air, artinya turun hujan. Ma'an thajjaja, dari awan-awan itu kami turunkan ma'an thajjaja, air yang namanya turun dengan begitu derasnya, air hujan. Ini juga sekali lagi membuka wawasan mereka bahwasanya hal itu tidak akan mungkin terjadi kalau bukan ada satu zat yang mengaturnya. Dan karena kita semua mengetahui tidak ada satupun manusia yang mengatur semua itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mulai hal-hal yang besar yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada kita di depan mata kita dan semua kita saksikan. Linukhrija bihi habban wa nabata, agar supaya kami mengeluarkan dengannya, dengan air yang deras yang datang dari langit, awan itu, melalui awan itu, habban wa nabata, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, gandum, beras, begitu juga rumput, ilalang, pohon dan lain sebagainya. Wa jannatin alfafa, dan kami jadikan dengan sebab hujan itu jannat, basatin, kebun-kebun, pohon-pohon, tumbuhan alfafa yang begitu lebat. Air tiba-tiba keluar dari bumi. Dan kita semua ngerti, tahu, paham, tidak ada kita yang menciptakan pohon. Kita hanya sekedar menabur benih, menyiramnya. Kemudian benih itu bisa bergerak, bisa tumbuh, siapa yang menumbuhkannya? Pasti ada yang menumbuhkannya. Pasti ada yang mengatur tumbuhnya. Kenapa? Karena tidak mungkin sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin namanya kayu-kayu ini yang datang dari A, yang datang dari sini, yang datang dari situ, tiba-tiba terbentuk seperti ini. Pasti ada yang mengambilnya, dan pasti ada yang merakitnya, pasti ada yang membuatnya, sehingga terbentuklah namanya meja seperti ini dari rakitan kayu, yang mana kayu itu awalnya dari pohon. Ada yang nyingsunya, ada yang menembangnya, ada yang nyingsunya, ada yang menyiapkan papannya, ada yang mengatur ukurannya, ada yang membuatnya. Allah sudah ceritakan. Itu semua merupakan bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di alam semesta ini bukti akan adanya Allah dan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia merupakan bagian dari salah satu cara yang besar untuk kita memiliki keimanan dan keyakinan, agar kita pun sadar akan apa yang harus kita lakukan. Kita ini adalah ciptaan. Di atas kita ada yang maha mencipta. Dialah yang mengatur segala-galanya. Ia yang menyiapkan segala-galanya bagi kita. Dan ia minta untuk kita melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan ia yang menyatakan bahwasanya ia yang kelak akan nanti namanya membangkitkan kita kembali dari kehidupan kita yang sudah kita tinggalkan sebelumnya. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumul fasl, hari saat waktu Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan setiap hambanya, dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sesuai dengan amal yang mereka melakukan keimanan atau yang lainnya yang mereka miliki, sehingga Allah tetapkan bagi mereka tempat yang penuh nikmat atau tempat yang penuh azab. Kana miqata, ialah waktu, saat yang Allah Subhanahu wa taala berikan saat itu, waqtan lidzawabi wal igab,
waktu untuk Allah berikan pahala bagi yang berbuat baik, melaksanakan perintahnya, dan hukuman bagi yang melakukan larangannya dan meninggalkan perintahnya. Nah, itu inna yaumul fasl, itu hari kebangkitan itu, yang di situ Allah akan tetapkan segala sesuatu bagi setiap hambanya. Kana migata, sungguh adalah waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan bagi yang berbuat baik dan sebaliknya. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Hari saat yunfakhu fis sur. Yunfakh ditiup fis sur dalam sangkakala. Trompet. Bagai seperti tanduk trompet. Yang di situ ya ada semua tempat arwah-arwahnya manusia dan lainnya. Ketika ditiup pertama kali, maka bumi ini akan hancur. Semua yang hidup akan mati, kecuali ada sebagian yang Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka tetap hidup. Bahkan yang meniup trompet pun akan mati. Fatatuna afwaja, maka kalian akan datang dari kubur kalian ke tempat berdiri kalian untuk menanti hari itu, ketetapan keputusan Allah itu di surga atau neraka. Afwajan jama'at mukhtalifah, kelompok demi kelompok, semua akan dibangunkan kembali, semua akan kumpul kembali di hari itu, dan semua akan berdiri di satu tempat. Kala itulah nanti Allah Subhanahu wa taala pisahkan di antara mereka setelah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan iman atau tidaknya mereka. Itu akan dibuat oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Situlah hari kebangkitan. Wallahu a'lam. Allah akan cerita kepada kita bagaimana tatkala saat terjadinya hari kiamat. Apa yang akan terjadi kala itu, detik itu, saat itu, waktu itu di bumi ini, dan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Ya Rabb. Karena pentingnya keimanan itu, dan ia merupakan awal dari keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menuangkan kepada kita hal itu. Maka Al-Qur'an menjadi bacaan yang paling ideal buat kita untuk kita menumbuhkan keimanan dan keyakinan. Maklum saat ini banyak sesuatu yang bisa menggoyahkan keyakinan kita, memudar keyakinan kita, bahkan menghilangkan keyakinan kita sama sekali, keimanan kita. Maka Al-Quran termasuk salah satu solusi yang terbesar, yang termulia, yang terdepan, yang teragung untuk kita menumbuhkan keimanan dan keyakinan dalam diri kita, dalam pribadi kita. Yang mana keimanan itulah modal untuk kita bisa melakukan amal-amal soleh, bisa mentaati Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya dan menjauhi larangannya, yang menimbulkan kita keyakinan bahwasanya betul di alam semesta ini ada zat yang maha menciptakan segala sesuatunya. Ialah yang maha mencipta semua dan segala sesuatu yang ada, dan segala sesuatu yang ada selainnya bagian daripada ciptaan. Dan ialah yang berkuasa, sebagaimana ia berkuasa untuk melakukan apa yang ada, yang tadi disebutkan, maka pun begitupun ia akan kuasa melakukan selainnya. Kalau menciptakan sesuatu dari awalnya tidak ada, ia mampu bisa, apalagi hanya sekedar menghidupkan, mengembalikan sesuatu yang telah ada. Ia pun amat sangat mampu dan kuasa. Ya, kita sudah ada, kemudian diadakan kembali setelah ada, yang
lebih mudah daripada mengadakan sebuah namanya pertama kali. Lebih mudah kalau sekedar mengembalikan. Yang mengadakan untuk pertama kali jauh lebih susah. Hanya mengembalikan yang sudah pernah ada yang lebih mudah. Allah alam. Kalau yang ditanyakan silahkan. Begitu besar Al-Qur'annya dalam menumbuhkan keimanan kita, dan banyak keimanan itu ditumbuhkan dalam Al-Qur'an melalui cerita. Makanya Al-Qur'an menceritakan kepada kita tentang kisah umat-umat sebelum kita, di mana Allah Subhanahu wa taala tempatkan yang beriman dan sebaliknya. Dalam memahami Al-Qur'an jauh lebih besar daripada selainnya. Karena Al-Qur'an ceritanya akurat. Cerita Al-Quran akurat. Kalau cerita selain Al-Quran, selain hadis Nabi Muhammad, wallahu apalagi hanya di medsos ini, berita-berita yang wallahu a'lam. Iman kita, buat ruh kita, buat sekujur tubuh kita. Mata perlu cahaya. Kalau hanya sekedar melihat yang ada, mata perlu cahaya. Kalau di tempat ini tidak ada cahaya, mata tidak bisa melihat walaupun melek. Yang bisa melihat membutuhkan cahaya, apalagi hati kita yang Allah nyatakan kepada kita. Setelah Allah ceritakan tentang perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang, Allah mengatakan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya semua itu perbuatan yang tidak baik itu, maksiat itu, bukan disebabkan karena mata yang buta, mata yang kasat ini, panca indera ini yang buta, tapi karena sebab mata yang tersimpan dalam hati itulah yang buta. Dan mata yang ada dalam hati itu perlu juga cahaya, Bang. Perlu juga cahaya, dan cahaya konsumsi yang paling besar cahayanya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Karena ia kalamullah. Allahu nurus samawati. Allah cahaya langit dan bumi, cahaya bagi langit dan bumi. Begitu juga dalam tubuh kita ada langit dan bumi. Tubuh kita ini ada langit dan bumi. Ada konsumsi yang harus kita dapatkan dari langit, ada konsumsi yang kita harus dapatkan dari bumi. Kalau dari segi jasad kita dari bumi, maka makan minum kita dari hasil bumi. Tapi kalau dari segi ruh, jiwa kita dari langit. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka jiwa kita pun perlu makanan, minuman, asupan konsumsi gizi yang dia butuhkan, dan tidak bisa kita dapatkan dari bumi. Dari apa yang datang dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, karena ia datang darinya. Maka makanan ruh kita zikir, Al-Qur'an, salat, ibadat, taat, taqwa, amal saleh. Kalau ditanyakan, betul? Ibu-ibu juga boleh tanya. Ya mungkin sharing ya, pertanyaan mungkin sharing. Apa yang antum pahami mungkin antum bisa tanyakan sebagai namanya masukan bagi yang lain agar lebih meyakini mungkin. Atau juga mungkin Anda bisa jelaskan sesuatu yang lebih menambah keyakinan, paham. Karena pertanyaan bagian daripada ilmu. Karena Allah mengatakan amma yatasaalun. Makanya ayat ini namakan ayat at-tasaul. Atas apa yang mereka saling bertanya antara mereka satu sama lain.
Yang akhir mudah Allah berikan kita sehat afiat jasmani rohani. Allah kuatkan iman kita, insyaallah Allah kuatkan keyakinan kita. Allah berikan kita ilmul yaqin wa ilal yaqin wa haqqul yaqin. Dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita. Rezeki lahir, rezeki batin. Rezeki yang datang dari bumi, rezeki yang datang dari langit, insyaallah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah sempurnakan kita lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan hajat kita dan limpah ruahkan mawaddah rahmah sakinah dalam rumah tangga kita. Apapun niat kita, keinginan kita, harapan kita dari kebaikan dunia akhir untuk kita, keluarga dan anak cucu kita, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bagi kita diiringi keberkahan dan afiat darinya fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واشرك حسبنا الله ونعم الوكيل حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم النبي الامي وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يقبل الله منكم. Sahabat-sahabat Mario, demikianlah tadi pengajian rutin yang dilaksanakan 1 bulan sekali di Masjid Al-Hudri. Kami ucapkan terima kasih. Adapun pengajian pagi hari ini disampaikan oleh Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar dari Masjid Al-Hudri. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.